Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang kembali di channel Monteza. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang wanita asal Prancis yang memeluk Islam setelah menghina pakaian jilbab. Perjalanan hijrahnya penuh makna dan inspirasi, dan tentu saja, cerita ini mengingatkan kita tentang kekuatan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau memberikan syafaat kepada kita semua di hari kiamat nanti. Ayo, tulis solawat di kolom komentar, karena setiap solawat yang kita ucapkan akan membawa berkah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai habis. Pastikan juga kalian baca deskripsi video agar tidak gagal paham. Terima kasih sudah bergabung, semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan membuka hati kita. Mari kita mulai. Di tengah hiruk-pikuk kota Paris yang sibuk, terdapat seorang wanita muda bernama Caroline. Usianya baru menginjak 25 tahun, dan dia adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus ternama yang ada di kota itu. Caroline dikenal oleh banyak orang karena penampilannya yang modis dan paras cantiknya yang selalu memikat perhatian. Dengan gaya busana yang selalu up-to-date, dia menjadi salah satu sosok yang sering jadi panutan di kalangan teman-temannya. Namun, bukan hanya penampilannya yang membuatnya begitu dikenal. Caroline adalah sosok yang sangat mudah bergaul. Kehadirannya selalu membuat suasana di sekitarnya lebih hidup. Dia pandai beradaptasi dengan berbagai kalangan dan sangat populer di kalangan teman-teman kampus. Setiap pagi, dia dengan penuh semangat berangkat ke kampus, menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa, dan memulai hari-harinya dengan penuh aktivitas. Seperti kebanyakan mahasiswa muda lainnya, Caroline menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, mengikuti kuliah, serta berbincang dengan teman-teman di kafe kampus. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam perjalanan hidupnya, yang mungkin tak banyak orang tahu. Suatu hari yang cerah di Paris, Caroline menuju perpustakaan kampusnya. Seperti biasa, dia merasa sangat sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya, dan kali ini dia membutuhkan beberapa referensi buku untuk menyelesaikan sebuah proyek besar. Langkah-langkahnya yang mantap membawa dia ke lantai 2 perpustakaan yang sepi. Dengan hanya beberapa mahasiswa yang duduk di meja membaca atau menyusun catatan, suasana di dalam perpustakaan itu tenang, hanya terdengar suara kertas yang dibalik dan ketukan ringan jari-jari di atas keyboard laptop. Caroline berjalan melewati deretan rak buku, matanya sibuk mencari judul yang tepat. Namun, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok seorang wanita yang sedang duduk di salah satu meja sudut dekat jendela besar. Wanita itu tampak sangat tenang, tenggelam dalam buku yang sedang dibacanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan wanita itu. Meskipun wajahnya tampak ramah dan fokus pada buku, penampilannya yang tidak biasa membuat Caroline berhenti sejenak. Wanita itu mengenakan hijab, penutup kepala yang lebar yang menutupi seluruh rambutnya, hanya menyisakan wajahnya yang tampak bersinar dengan keheningan yang mengagumkan. Caroline mengerutkan kening, heran, kenapa dia pakai penutup aneh seperti itu, pikirnya dalam hati. Memang, meskipun Paris adalah kota yang sangat terbuka dengan segala perbedaan, penampilan wanita yang satu ini tetap saja menarik perhatian, bahkan sedikit membuat Caroline merasa asing. Tanpa berpikir panjang, Caroline berjalan menghampiri meja wanita tersebut dengan langkah yang mantap, meskipun ada sedikit rasa ingin tahu yang mengusik dirinya. Begitu dia tiba di meja itu, Caroline langsung membuka percakapan dengan nada yang sedikit sinis. "Hei, kau pasti beragama Islam, kan?" tanya Caroline dengan suara yang cukup keras, seolah ingin mengonfirmasi sesuatu yang sudah dia duga. Wanita itu menoleh, terkejut sejenak oleh pertanyaan langsung Caroline. Namun, dia hanya tersenyum ringan, mencoba untuk tetap tenang. "Ya," jawabnya dengan lembut, meskipun ada sedikit ketegangan di wajahnya. Caroline merasa sedikit puas dengan jawabannya, dan melanjutkan kata-katanya dengan nada yang lebih tajam. "Pantas, karena aku melihatmu mengenakan penutup aneh di kepalamu. Kenapa sih kamu harus pakai itu?" Caroline mendesah, seakan merasa heran dengan pilihan wanita itu. Wanita itu terdiam sejenak, matanya tertuju pada Caroline. Kata-kata itu terasa seperti duri di hatinya, tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan terluka. Dengan sabar, dia menarik napas dan berkata, "Apa, ada hal penting lainnya yang ingin kau bicarakan?" Caroline merasa sedikit terkejut dengan ketenangan wanita itu, namun dia tetap mendekat dan menarik kursi untuk duduk di sebelahnya. Keinginan untuk tahu, sekaligus mungkin untuk merendahkan, membuatnya ingin melanjutkan percakapan ini. "Aku nggak paham deh," kata Caroline sambil menyandarkan tangan di meja.
Wajahnya penuh rasa penasaran sekaligus sikap sinis. Kenapa orang seperti kamu mau banget mengikuti agama yang kaku itu? Aku dengar Islam itu mengharuskan semua orang tunduk dengan aturan yang nggak masuk akal, kayak mengenakan pakaian seperti itu. Caroline melanjutkan dengan suara yang mulai meninggi, seolah ingin membuktikan sebuah poin. Wanita itu tetap tenang, tidak terpengaruh oleh sindiran Caroline. Kau salah, jawabnya dengan lembut namun tegas. Apa yang kau pikirkan tentang Islam itu salah, dan pakaian yang aku kenakan ini adalah pakaian terbaik yang memuliakan seorang wanita. Caroline tertawa kecil, merasa lebih superior dengan apa yang dia percayai. Memuliakan wanita? Sepertinya kamu justru membatasi dirimu dengan pakaian itu. Bukankah itu justru membuatmu terlihat ketinggalan zaman? Wanita itu menatap Caroline dengan pandangan yang tenang. Tidak, justru pakaian seperti ini membuat seorang wanita dihormati. Kami dilindungi dan dihargai, bukan dianggap objek. Caroline mulai kehilangan kesabaran. Tapi pakaian seperti itu justru menutupi kecantikanmu. Lihat saja, pakaianmu yang tertutup itu membuat orang tak tahu betapa cantiknya dirimu. Sedangkan pakaian yang lebih terbuka, ya, itu lebih menarik perhatian. Wanita itu menundukkan kepala, menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kamu salah, Caroline. Pakaian yang lebih terbuka itu justru bisa mengundang kejahatan. Itu bisa melecehkan dirimu sendiri, tanpa kamu sadari. Kata-kata itu membuat Caroline terkejut. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghentikan langkahnya sejenak. Meskipun ia tidak ingin mengakui, ada sesuatu dalam kata-kata wanita itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, kebanggaannya membuatnya kembali berbicara dengan nada tinggi. Dasar pakaian kuno, kata Caroline sambil berdiri dengan tergesa-gesa, seolah ingin menghentikan percakapan yang semakin membuatnya bingung. Ia menghela napas dan berjalan cepat meninggalkan meja itu. Aku nggak mau dengar lagi. Wanita itu hanya menatap punggung Caroline yang pergi dengan perasaan campur aduk. Sebuah senyum kecil terukir di wajahnya, meski hatinya sedikit terluka dengan kata-kata kasar itu. Namun, ia tahu bahwa setiap langkahnya, setiap kata yang dia ucapkan, adalah bagian dari kebenaran yang dia yakini. Caroline berjalan dengan langkah cepat keluar dari perpustakaan. Perasaan kesalnya belum juga reda. Di dalam dirinya, ada kegelisahan yang sulit diungkapkan. Pertemuannya dengan wanita di perpustakaan tadi terus mengusik pikirannya. Keinginannya untuk melupakan semuanya mendorongnya menuju sebuah kafe kecil yang terletak tak jauh dari kampus. Setibanya di sana, dia langsung menuju ke bar dan memesan segelas bir. Setelah menerima pesanannya, Caroline duduk di kursi bar yang terletak tepat di depan bartender. Suasana kafe itu cukup ramai dengan orang-orang yang bercakap-cakap, namun bagi Caroline, seakan dunia di sekitarnya menjadi kabur. Bir itu adalah cara sederhana baginya untuk melupakan ketegangan yang masih terasa, walaupun ia tahu itu hanya bersifat sementara. Tak lama setelah ia duduk, dua orang pria masuk dan duduk di sampingnya. Mereka tampak santai, memesan minuman, lalu mulai berbincang. Sementara Caroline berusaha menikmati minumannya, kedua pria itu mulai melirik ke arahnya. Namun, pandangan mereka bukanlah pandangan yang biasa. Mata mereka menyusuri tubuh Caroline dengan tatapan yang jelas tak bermoral, penuh nafsu. Caroline yang merasa risih dengan sikap itu, menurunkan gelas birnya dan menatap mereka dengan tajam. Apa yang kau lihat? Tanyanya, nada suaranya sedikit meninggi, mencoba untuk memberi isyarat bahwa ia tidak suka diperlakukan seperti itu. Salah seorang pria itu terkekeh kecil, merasa tak terpengaruh oleh pertanyaan Caroline. Hohoho, jutek banget sih jadi cewek, kata pria itu sambil tertawa pelan, seperti tidak mengerti betapa mengganggunya sikap mereka. Pria lainnya kemudian ikut membuka pembicaraan. Hei, cantik, apa kamu sudah punya pacar? Ujarnya sambil menyeringai, jelas menggoda dengan cara yang sangat tidak sopan. Caroline merasa panas di wajahnya, hatinya mulai memuncak, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, dia mencoba untuk mengabaikan mereka dan kembali fokus pada gelas bir yang ia pegang, berharap mereka berhenti mengganggunya. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Cantik, kok kamu diam aja? Kata pria yang pertama lagi, nada suaranya semakin mendesak. Mereka berdua mulai mendekat, seolah merasa hak mereka untuk menggoda Caroline semakin besar. Caroline merasa tidak nyaman, namun ia memilih untuk tidak merespon lebih jauh. Di dalam hatinya, dia hanya ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, sikap cuek dan diamnya justru membuat kedua pria itu semakin tidak tahu malu. Saat itu, kedua pria itu saling berpandangan dan berbisik pelan. Mereka tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak beres dalam ekspresi mereka. Sesuatu yang membuat Caroline merasa semakin terancam. Dengan senyum licik di wajah mereka, mereka mulai mengatur langkah mereka selanjutnya.
tanpa menyadari bahwa sikap mereka semakin membuat suasana semakin menegangkan. Minuman Caroline sebenarnya belum habis, namun perasaan risih dan tidak nyaman yang semakin mendalam membuatnya memutuskan untuk bergegas pergi dari kafe itu. Ia meletakkan gelas birnya dengan terburu-buru, merasa semakin sesak dengan dua pria yang terus menggoda dan menatapnya dengan cara yang sangat tidak sopan. Caroline menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berjalan keluar menuju jalan yang lebih sepi. Namun, tak lama setelah ia melangkah keluar dari kafe, ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Sesekali, ia mendengar langkah kaki yang terdengar cukup dekat di belakangnya, dan dengan hati-hati, ia mempercepat langkahnya, hanya suara langkah kaki dan hiruk-pikuk kota yang terdengar. Tiba-tiba, dua pria itu muncul dengan cepat di depan Caroline, menghadangnya dengan senyum lebar yang penuh arti. Mereka menghalangi jalan Caroline, menatapnya dengan pandangan yang sudah sangat familiar, pandangan penuh nafsu dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Hehehe, cewek cantik mau kemana? Kok buru-buru sih ninggalin kami berdua? Kata salah seorang dari mereka dengan nada menggoda yang sangat mengganggu, diikuti dengan tawa jahat. Caroline merasa jantungnya berdetak lebih cepat, perasaan takut mulai menyelubunginya, ia berusaha untuk tetap tenang. Namun jelas terlihat kecemasan di wajahnya, ia tahu bahwa dia berada di jalan yang sepi, jauh dari keramaian, dan itu membuatnya semakin khawatir. Dengan hati-hati, Caroline berusaha mengabaikan mereka dan terus melangkah, berharap bisa melewati mereka begitu saja. Namun, ketika ia hampir berada di samping mereka, tangan salah satu pria itu tiba-tiba mencengkeram erat lengannya. Caroline terkejut dan segera mencoba untuk melepaskan diri. Namun, kekuatan pria itu jauh lebih besar dari tubuh Caroline yang lebih kecil. "Lepaskan aku!" teriak Caroline, berusaha sekuat tenaga menarik tangannya. Namun, teriakan itu terasa sia-sia. Suasana yang begitu sunyi hanya membuat suaranya tak terdengar jauh, dan tak ada seorang pun di sekitar mereka yang bisa mendengar. Perasaan takut mulai meresap dalam diri Caroline. Apa yang akan terjadi padanya? Ia merasa tubuhnya kaku dan perasaannya menjadi sangat cemas, mencoba melawan dengan segala kekuatan yang ada, namun ia merasa terjebak. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara keras seorang wanita yang berteriak dengan penuh keberanian. "Hei, kalian lepaskan dia, atau aku akan memanggil orang-orang untuk datang kemari." Kedua pria itu terkejut mendengar suara itu. Mereka menoleh, wajah mereka yang semula penuh dengan sikap menantang kini berubah cemas. Mereka segera melepaskan tangan Caroline dan mundur beberapa langkah. Oke, kami akan pergi," kata pria itu dengan tergesa-gesa. Jelas terlihat ketakutan setelah mendengar ancaman wanita yang tadi kenal itu. Tanpa banyak bicara, kedua pria itu segera berbalik dan pergi meninggalkan Caroline begitu saja, menatapnya satu kali sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Caroline berdiri di tempat itu, tubuhnya masih gemetar akibat ketakutan yang baru saja ia alami. Perlahan, perasaan takutnya mulai hilang seiring dengan semakin menjauhnya dua pria itu. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya, namun hatinya masih berdebar keras. Ia menatap ke arah wanita yang telah menyelamatkannya. Wanita itu tampak tenang, meski ada sedikit kekhawatiran yang terlihat di wajahnya. Caroline terkejut, wanita itu, yang kini mendekatinya dengan langkah tenang, adalah wanita yang ia temui di perpustakaan tadi, wanita yang mengenakan hijab. "Apa kau baik-baik saja?" tanya wanita itu dengan suara lembut, penuh perhatian, sambil memandang Caroline dengan tatapan yang penuh empati. Caroline mengangguk pelan, meski ada perasaan malu yang mulai muncul di hatinya. "Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menolongku," jawab Caroline, dengan suara sedikit gemetar. Namun, rasa bersalah mulai menguasai pikirannya. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, "Aku minta maaf atas sikapku tadi di perpustakaan. Aku telah salah menilai agamamu dan berpikir buruk tentang apa yang kamu pakai." Wanita itu tersenyum ringan, seolah tidak merasa tersinggung. "Itu tidak masalah," jawabnya dengan lembut, "kau hanya belum paham. Semua orang butuh waktu untuk memahami sesuatu yang baru, tidak ada yang salah dengan itu." Caroline merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa malu karena sikapnya yang kasar tadi. Namun wanita itu justru menunjukkan sikap yang penuh pengertian. "Ayo, kita pergi dari tempat ini," kata wanita itu, menawarkan dengan penuh kehangatan. Caroline mengangguk, merasa sangat berterima kasih sekaligus sedikit canggung. Mereka berdua pun mulai berjalan bersama, meninggalkan tempat yang penuh dengan ketegangan itu. Di sepanjang jalan, Caroline merasa ada yang berbeda. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah pemahaman baru, sebuah perjalanan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Seiring langkah mereka yang semakin jauh,
Caroline merasakan kelegaan di dalam hatinya. Wanita itu telah menyelamatkannya, namun lebih dari itu, ia juga memberikan Caroline kesempatan untuk belajar dan memahami sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang agama, pakaian, dan juga kehidupan itu sendiri. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berkembang. Caroline dan wanita itu menjadi teman, berbicara tentang banyak hal, dan bahkan mulai saling berbagi pandangan tentang kehidupan. Untuk pertama kalinya, Caroline merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar, sesuatu yang lebih dalam yang perlu ia pahami, dan semuanya dimulai dari pertemuan tak terduga itu, di perpustakaan, di jalan yang sunyi, dan tentu saja, dengan bantuan seorang wanita yang mengenakan hijab, yang telah membuka matanya akan sebuah kebenaran baru. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Caroline dan wanita muslimah itu semakin akrab. Setiap sore mereka selalu bertemu di kafe kecil di dekat kampus, tempat mereka duduk berdua, berbicara panjang lebar tentang berbagai hal, terutama tentang agama Islam. Caroline merasa ada ketertarikan yang luar biasa pada Islam, sebuah agama yang selama ini ia anggap kaku dan asing. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangannya mulai berubah. "Kamu benar," kata Caroline suatu hari, saat mereka sedang duduk di sudut kafe sambil menyeruput teh hangat. "Pakaian hijab itu memang pakaian yang memuliakan wanita, tidak seperti pakaian yang aku pakai, yang malah sering mengundang perhatian orang-orang yang tidak seharusnya." Wanita muslimah itu tersenyum mendengar kata-kata Caroline. Matanya tampak penuh kehangatan. "Aku senang kau bisa memahami, Caroline. Hijab bukan hanya penutup kepala, tapi juga sebuah bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri, dan juga terhadap orang lain," jawabnya dengan lembut. Caroline mengangguk perlahan. Matanya yang semula dipenuhi keraguan kini mulai menampakkan sinar pemahaman. Setiap perbincangannya dengan teman barunya itu semakin membuka pikirannya. Tentang Islam, tentang hijab, dan tentang cara hidup yang jauh lebih damai. Ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, setelah selesai belajar dan menatap bintang-bintang dari jendela kamarnya, Caroline duduk termenung. Ia merenung panjang, memikirkan segala yang telah ia pelajari tentang Islam. Hatinya terasa lebih tenang. Ada rasa kedamaian yang masuk ke dalam dirinya. "Kenapa aku merasa begitu nyaman dengan ini semua?" pikirnya dalam hati. Merenung di atas tempat tidurnya, Islam benar-benar memberi kedamaian dalam hati. Semua yang selama ini aku cari, rasanya ada di sini. Tapi, bagaimana jika aku memutuskan untuk masuk Islam? Apa yang akan terjadi pada keluargaku? Bagaimana reaksi teman-teman? Caroline terdiam, gelisah, ia merasa ragu, bimbang dengan langkah besar yang akan ia ambil. Meskipun hatinya merasa begitu kuat untuk mengikuti panggilan itu, banyak pertanyaan yang masih mengganjal di pikirannya. Beberapa minggu kemudian, ketegangan itu semakin terasa di hati Caroline. Perasaan gelisah yang semakin kuat membuatnya merasa tak tenang. Setelah beberapa malam berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk menemui sahabat muslimahnya itu, ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Sore itu, mereka duduk di sebuah bangku taman di dekat kampus. Suasana taman itu tenang, daun-daun pohon berdesir pelan tertiup angin. Caroline memandang sahabatnya itu dengan tatapan serius. "Aku ingin memberitahumu sesuatu," kata Caroline, suaranya terdengar sedikit gemetar karena rasa gugup yang ia rasakan. "Aku rasa, aku ingin masuk Islam. Aku sudah memikirkannya dengan matang, dan hatiku merasa benar-benar tenang dengan keputusan ini. Tapi aku juga khawatir dengan reaksi orang-orang di sekitarku." Sahabatnya itu tersenyum lebar. Matanya berbinar. "Caroline, aku sangat senang mendengarnya. Allah pasti memberi petunjuk padamu, dan aku akan selalu mendukungmu. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja, kita akan lakukan ini bersama-sama." Caroline merasa terharu mendengar kata-kata itu, perasaan cemas yang tadinya melanda kini sedikit berkurang. "Terima kasih," jawab Caroline dengan suara lembut, matanya mulai berkaca-kaca. Sahabatnya kemudian menggenggam tangan Caroline dengan penuh kehangatan. "Ayo, kita pergi ke masjid sekarang, aku akan membimbingmu untuk bersyahadat, itu adalah langkah pertama yang penting dalam perjalananmu sebagai seorang muslimah." Sore itu juga, mereka berdua berjalan menuju masjid yang terletak tidak jauh dari kampus. Suasana masjid itu tenang dan penuh kedamaian. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela-jendela tinggi masjid, menciptakan suasana yang begitu hening dan penuh makna. Caroline merasa ada ketenangan yang menyelimutinya begitu ia melangkah masuk ke dalam masjid. Setibanya di dalam masjid, sahabatnya mengajaknya menuju ruang khusus untuk perempuan. Di sana, seorang imam menyambut mereka dengan senyum hangat. Caroline merasakan ketenangan yang luar biasa saat berada di sana. "Bismillah," ujar imam itu dengan suara lembut.
memulai prosesi yang akan mengubah hidup Caroline selamanya. Sekarang, Caroline, kamu akan mengucapkan syahadat. Dengan ini, kamu menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Caroline menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. Aku siap, jawab Caroline dengan suara mantap, meskipun hatinya sedikit berdegup kencang. Sahabatnya memegang tangan Caroline, membimbingnya untuk mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Caroline mengucapkan kalimat itu dengan suara lembut, tetapi penuh arti, seakan setiap kata yang keluar dari bibirnya begitu berat, namun juga begitu indah. Setelah mengucapkan syahadat, Caroline merasakan sesuatu yang luar biasa, ada perasaan lega, damai, dan penuh harapan. Ia merasa seolah-olah dunia ini menjadi lebih ringan. Ketika ia mengenakan hijab untuk pertama kalinya, sahabatnya dengan penuh kasih sayang membantu Caroline mengenakan kain penutup kepala itu. Caroline menatap dirinya di cermin, merasa begitu berbeda, tetapi dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa dihargai, dimuliakan, dan merasa kedamaian yang begitu dalam. Aku merasa tenang, kata Caroline pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Hijab ini memberi rasa kedamaian dalam hatiku. Aku merasa seperti wanita yang dimuliakan. Sahabatnya tersenyum, matanya penuh haru melihat Caroline yang kini mengenakan hijab. Itulah yang kamu rasakan, Caroline. Hijab bukan hanya penutup kepala, tetapi juga penutup hati kita dari hal-hal buruk. Kamu sekarang lebih dekat dengan Allah. Di malam itu, Caroline merasa benar-benar baru. Kehidupannya yang dahulu penuh dengan kebingungannya, kini mulai terarah. Ia merasa damai. Dengan hijab di kepalanya dan kalimat syahadat yang baru saja ia ucapkan, ia merasa lebih dekat dengan Tuhannya. Ini adalah awal baru, awal perjalanan spiritual yang tak akan pernah ia lupakan.